Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Merdeka Sandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas Ash-Shofah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad dimulai tahun 132 sampai 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbasiyah erat dikaitkan dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia dibaiat oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari memperjuangkan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khilafah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuannya untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ini bekerjasama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Strategi yang digunakan untuk menggulingkan Bani Umayyah ada 2 tahap, yaitu gerakan secara rahasia. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang. Sebagai gerakan rahasia, tetapi Imam Ibrahim memimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah. Gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Harran. Sebelum akhirnya dieksekusi, ia mewasiatkan kepada adiknya Abdul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika ia telah mengetahui bahwa ia akan dieksekusi dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. Dan yang kedua, tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai setelah terungkap suatu rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Husaini agar membunuh setiap orang yang berbahasa Arab di Husan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, ia menangkap Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Setelah itu, pemimpin gerakan oposisi yang dipegang oleh Abdul Abbas Abdullah bin Muhammad Ash-Shofah, saudara Ibrahim bin Muhammad, Abdul Abbas sangat beruntung. Karena pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad telah mulai lemah dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat yang bertambah luas pengaruhnya. Keadaan ini tambah mendorong semangat Abdul Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Untuk maksud tersebut, Abdul Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk menumpas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dan pasukan Abdullah bin Ali bin
di tepi sungai Al-Zab Az-Zagirdi, Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Marwan bin Muhammad sampai ke Mesir dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Marwan bin Muhammad pun akhirnya tewas karena pasukan sudah sangat lemah, yaitu pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah 750 Masehi. Pada tahun 132 Hijriah 750 Masehi, Abul Abbas Abdullah bin Muhammad diangkat dan dibaiat menjadi khalifah. Dalam pembaiat tersebut ia mengatakan, "Saya berharap semoga pemerintahan kami, Bani Abbas, akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian pada kalian. Wahai penduduk Kufah, bukan intimidasi, kezaliman, malapetaka, dan sebagainya. Keberhasilan kami serta Ahlul Bait adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hai penduduk Kufah, kalian adalah tumpuan kasih sayang kami. Kalian tidak pernah berubah dalam pandangan kami, walaupun penguasa yang zalim Bani Umayyah telah menekan dan menganiaya kalian. Kalian telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Abbas. Maka jadilah kalian orang-orang yang berbahagia yang paling kami muliakan. Ketahuilah hai penduduk Kufah, saya adalah Asy-Syaffah setelah Abul Abbas resmi menjadi khalifah. Ia tidak lagi mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan, tetapi ia memilih Kufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus. Yang kedua, kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah. Kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizatinum yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Akan tapi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, dibangunkan kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Bani Abbas yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Karomah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan tersebut, para sejarah membagi kekuasaan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Periode pertama atau masa Abbasiyah yang pertama, yaitu tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Masa ini diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah dan berlangsung selama 1 abad hingga meninggalnya Khalifah Al-Watsik. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Pada masa ini ada 10 khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Antara lain yaitu Abu Abbas As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Al-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Ibrahim, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik. Masa Abbasiyah kedua yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Watsik dan berakhir ketika keluarga Buayyah bangkit memerintah. Sepeninggal Al-Watsik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan.
Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintahan daripada pemerintahan yang efektif. Keempat pemerintahan itu adalah Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, dan Al-Muhtadi. Masa pemerintahan ini dinamakan masa disintegrasi, dan akhirnya menjalar ke seluruh wilayah sehingga banyak wilayah yang memisahkan diri dari wilayah Bani Abbas dan menjadi wilayah merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Masa Abbasiyah ketiga tahun 334 sampai 447 Hijriah. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwayyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi tahun 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim tahun 1075 Masehi. Kekuasaan Buwayyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu, Persia Timur, Transylvania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, khalifah meminta bantuan kepada dinasti Buwayyah. Dinasti Buwayyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman khalifah. Yang terakhir masa Abbasiyah keempat tahun 447 sampai 656 Hijriah. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Seljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Seljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam terutama bagian timur. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotimun Nawir. Saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu mengalami puncak kejayaan di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika Harun ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai dengan India. Itu kan termasuk wilayah yang sangat luas. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah itu mengalami perkembangan dan kemajuan di masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Karena apa? Beliau itu karakternya termasuk pecinta ilmu. Selain tersebut, selain dalam ilmu pengetahuan, itu tidak lepas dari dua hal. Salah satunya ini, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa lain. Yang kedua, gerakan penerjemahan berlangsung selama 3 fase. Gerakan penerjemahan ini sangat penting sekali dalam berperan dalam perkembangan atau puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Karena apa? Kebanyakan ilmu-ilmu yang dipelajari itu seperti astronomi itu kan bukan dari bahasa Arab. Maka gerakan penerjemahan ini sangat membantu sekali dalam perkembangan ilmu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Di masa Harun ar-Rasyid ini, Baghdad itu mengalami perkembangan yang sangat gemilang sekali, sangat megah, yang mana perkembangan tersebut belum dicapai pada pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya. Karena Harun ar-Rasyid itu sangat cinta kepada ilmuwan, sastrawan, ulama, filosofi, kemudian beliau membangun pabrik kertas untuk memudahkan para ilmuwan, filosof, ulama untuk belajar dan mengembangkan ilmu mereka. Yang dahulunya untuk belajar itu menggunakan kertas yang dibawa dari Tiongkok. Karena ini sudah mempunyai pabrik kertas sendiri, maka tidak perlu membawa lagi dari Tiongkok lagi.
Pabrik kertas ini memicu pesatnya penyalinan dan pembuatan naskah-naskah. Tuh. Popularitas Bani Abbasiyah juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, kedokteran, farmasi. Itu semua didirikan. Pada masanya telah ada sekitar 800 orang dokter. Selain itu, pemindaian umum didirikan untuk dan fasilitas-fasilitas yang lain seperti pemandian, terus sekolah-sekolah, terus rumah sakit dan lain sebagainya itu sudah mulai banyak didirikan sampai berdirinya pada masa ini pernah berdirinya suatu perguruan tinggi. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. 1. Ilmu kedokteran. Pada mulanya ilmu kedokteran itu sudah ada pada masa Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya sekolah kedokteran yang ada di Yundisapur dan Hanan. Dinasti Abbasiyah telah melahirkan banyak sekali dokter. Di antara dokter Bani Abbasiyah yang terkenal salah satunya adalah Hunain Ibnu Ishaq Ar-Razi, terus Ibnu Sina, Ibnu Rus. Kemudian perkembangan lagi yang kedua dalam ilmu tafsir. Pada masa ini muncul dua aliran, yaitu ilmu tafsir Al-Mansur dan ilmu tafsir Bir-Ra'i. Aliran yang pertama atau aliran Al-Mansur itu lebih menekankan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat tokoh-tokoh sahabat. Sedangkan aliran tafsir yang kedua itu lebih menekankan pada logika atau rasio atau pemikiran yang logis. Terus di antara ulama tafsir atau mufasir yang terkenal pada pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu Ibnu Jabir At-Tabari dengan karangan beliau Jami'ul Bayan fit Tafsiril Quran. Yang ketiga, ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis pada masa Bani Abbasiyah itu sangat menonjol sekali. Banyak ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, wa akhwatuha dan teman-temannya. Sehingga masing-masing dari 6 imam tersebut mengarang kitab hadis sendiri-sendiri atau mengumpulkan hadis sendiri. Sehingga karangan tersebut itu disebut dengan Kutubus Sittah yang kitabnya masih ada pada zaman kita saat ini. Yang keempat, ilmu kalam. Ilmu kalam itu sangat berkembang sekali di dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ilmu ini disusun oleh ulama-ulama yang terkenal pada masa itu yang masih besar pengaruhnya sampai sekarang, sehingga banyak melahirkan aliran-aliran kalam pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang kelima, ilmu tasawuf. Dalam bidang tasawuf muncul ulama-ulama yang terkenal pada pemerintah dinasti Abbasiyah seperti Imam Ghazali sebagai ulama sufi pada masa Daulah Bani Abbasiyah, meninggalkan karyanya yang masih beredar sampai sekarang yaitu Ihya Ulumuddin yang kemanfaatannya masih kita gunakan sampai sekarang. Sampai-sampai beliau Imam Ghazali itu mendapatkan gelar Hujjatul Islam gitu. Yang kemudian ilmu matematika. Ini yang sangat menarik. Pada pemerintahan Abbasiyah itu ilmu matematika itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karena tadi sudah ada usaha penerjemahan sampai 3 fase tadi. Ulama yang terkenal atau ahli yang terkenal dalam matematika yaitu Al-Khwarizmi. Beliau itu yang menemukan angka 0 dan mengarang kitab hitung-hitungan pada masa Bani Abbasiyah. Yang keenam, ilmu farmasi. Di antara ahli farmasi pada masa Bani Abbasiyah adalah Ibnu Baithaq. Karyanya yang terkenal dengan Al-Mughni berisi tentang obat-obatan.
sangat menarik pada masa Bani Abbasiyah ini. Dari kesimpulan tersebut itu sudah jelas sekali, banyak sekali perkembangan yang dialami oleh Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya. Terutama penekanannya yaitu di dalam ilmu. Nah, selain ilmu itu juga tidak kalah lagi dalam bangunan-bangunan, terus fasilitas-fasilitas. Itu yang menunjukkan bahwa kemegahan atau kejayaan Bani Abbasiyah pada masanya itu sangat melahirkan banyak sekali ilmu, sampai sekarang kita bisa untuk mempelajarinya, di antaranya matematika, ilmu tafsir, terus farmasi, kesehatan dan lain sebagainya. Itulah perjuangan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya dalam untuk memperjuangkan ilmu yang manfaatnya masih kita pelajari sampai sekarang. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fatika. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut William Montgomery, bahwa beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah: 1. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersama dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu, kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim MA, di antara hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah adalah: 1. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib pada saat pemerintahan Bani Umayyah. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk berkuasa telah dirasakan sejak awal pemerintahan Bani Abbas. 2. Kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemerosotan ekonomi bersama dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan keuangan yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun. Dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. 3. Konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan masalah kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra, sehingga terjadilah perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlussunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. 4. Perang Salib. Perang Salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang Salib yang terjadi beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian Bani Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara Salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. 5. Serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol ke wilayah Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuasaan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah pada kekuasaan Mongol.